Puji Tuhan, karena waktu sudah tiba, kita akan segera memulakan ibadah kita. Kita pujikan dalam rohani 299, Ku mau seperti Yesus. Bagaikan saja siap di menjelang kedatangan-Mu yang sungguh sudah semakin dekat, kedatangan-Mu yang tidak terduga ya Tuhan. Kami selalu mau berjuang Tuhan untuk berjaga-jaga, mempersiapkan kehidupan kami untuk semakin hari semakin layak di hadapan-Mu, semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebabnya kembali kami datang lewat ibadah kami saat ini Tuhan. Kami datang mempersembahkan seluruh hidup kami. Kami persembahkan untuk menjadi persembahan hidup yang kudus dan semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebabnya ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dikau sebagai imam besar, kami undang Dikau hadir untuk mengimami ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers, operator LCD, semua kami yang ada di tempat ini yang mengikuti secara langsung, siaran tunda. Tuhan urapi kami semua untuk mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan.
Terlebih sebentar memberikan firman-Mu, Rabbilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami Tuhan. Kuasa-kuasa iblis menggoda, merintangi kami, menghalangi kami untuk beribadah. Di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal yang lain Tuhan. Bersaat kami panggil nama yang berkuasa menolak, mengusirkan semua, yaitu di dalam nama Yesus lagi. Nama Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga yang alami kami rasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman, bahkan saat kami menyembah Engkau Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun menaungi, melawat setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang lain Tuhan, kiranya berkemurahan bagi kehidupan mereka. Gereja-gereja lain yang juga bersemangat beribadah saat ini, berkatilah juga ibadah mereka ya Tuhan. Terutama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji bagi Tuhan, selamat sore. Salam sejahtera, puji syukur dan kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Dimana pada sore hari ini Tuhan sudah bertemukan kita kembali dalam berbagai ibadah Tuhan, datang untuk memuji, memperkenalkan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, sementara kita akan menyembah Tuhan. Tak lupa juga saya menyapa bagi saudara sekalian yang ikut ibadah ini secara online. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Baiklah, kita lanjut puji-pujian kita dalam rohani 335. Tuhan inilah hidupku. Serahkan padamu
semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan menjamah kehidupan kita, biarlah kehidupan kita selalu dibaharui dari hari ke hari, semakin disucikan dan semakin kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam menyembah Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita lanjut pujian kita dalam rohani nomor 17, Ku Perlu Tuhan. Selalu taat, setia lagi di hari-hari terakhir ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita bawa lebih taat lagi untuk melayani Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Kita sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan dan bertanggung jawab dalam pelayanan kita. Baiklah, kita lanjut pujian kita dalam rohani 278, Api Kemuliaannya. Suara
lebih setia lagi, lebih taat lagi mendengar firman Tuhan yang sudah sampaikan gembelanya di hari-hari ini. Biarlah selalu berkorban kepada Tuhan. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita korbankan kepada Tuhan, supaya kita bisa menghasilkan buah yang terbaik kepada Tuhan dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Baiklah, kita lanjut pujian kita dalam Rohani 284, Keindahan di dalam Yesus. Maka sentuhan yang kami kalau kita ada dalam Yesus. Biarlah kita pemuda di tempat ini, biarlah kehidupan kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Cita-cita dan masa depan kita semua ada dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memperkerjakan kehidupan kita. Jadi biarlah kehidupan kita selalu kita persiapkan di hari-hari ini untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Baiklah, puji-pujian lebih panjang lagi, kita segera menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan Psalm 151, Tuhan penukanku. Tuhan
kehidupan kami bawa hidup kami bagaikan bencana untuk diisi oleh aliran sungai-Mu ya Tuhan, sungai air kehidupan dari surga. Itulah firman Roh Kudus, kasih-Mu yang semakin melimpah atas hidup kami, untuk semakin menyucikan, membaharui kehidupan kami semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Saudara, nyatakanlah bagi kami apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Bukakanlah rahasia firman-Mu, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna, mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu Tuhan. Setiap telinga sempat mendengar mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kalau lembutan Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap firman-Mu bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, sampai buah yang manis. Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu Tuhan hari-hari ini, terutama saat Engkau datang kembali ya Tuhan. Dan firman dan Roh Kudus, dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami untuk menolong, memulihkan, mengangkat kami Tuhan dari setiap keterpurukan, kemerosotan dialami hari-hari ini, baik dalam dosa, dalam pergumulan, masalah dan berat penderitaan Tuhan. Semua yang menimpa kami Engkau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera di jalan keluar, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi, kami menjadi sama, sempurna, mulia untuk layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi kami saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang berbagai macam pengaruh roh jahat, roh najis, roh ngantuk, keras hati, roh main-main, segala roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu di dalam nama Yesus, sebagai darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun saudara sempat mendengarkan firman ini, selamat mendengarkan firman. Dengan kasih karunia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Puji Tuhan, kita lanjutkan firman yang kita tekuni dalam setiap ibadah kaum muda. Dalam kitab Daniel, kita masih berada pada pasal 7. Daniel pasalnya yang ke-7. Kita sudah mempelajari dari ayat 1 sampai ayat 8. Ini tentang 4 makhluk antikris atau 4 binatang antikris versus 4 binatang atau 4 makhluk di tahta surga. Dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14 ya, makhluk yang ada di tahta surga. Jadi 4 makhluk ya, ayat 1 sampai ayat 8 itu adalah antikris. Muncul pekerjaan antikris akan datang, akan berkuasa di dunia ini selama 3,5 tahun. Nah, ini hanya bisa dikalahkan oleh 4 makhluk tahta surga. Ya, dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Sini Daniel melihat ya, suasana kerajaan surga. Mulai dari dia melihat tahta, ayat 9, tahta-tahta diletakkan, duduklah yang lanjut usianya. Ya, pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api, dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Jadi dia melihat ya, yang lanjut usia ini adalah Allah Bapa. Ya, kemudian ya, ayatnya yang ke 13 ya, aku terus melihat dalam penglihatan itu ya, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia di bawah ke hadapannya. Lalu diberikan kepada kekuasaan dan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap,
Kerajaan ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi, ya, anak manusia ini adalah pribadi Yesus sebagai anak Allah. Dia adalah Allah. Ya, dia juga adalah manusia, lahir dari rahim Maria yang Tuhan berikan karunia untuk melahirkan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Jadi Daniel melihat Allah Bapa, kemudian dia juga melihat Yesus anak Allah, anak manusia, dan pekerjaan Roh Kudus dari api yang berkobar-kobar. Tahta daripada yang lanjut usia itu dari api yang berkobar-kobar. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Daniel melihat Allah Bapa, anak Allah, dan Allah Roh Kudus, atau sama dengan Allah Tritunggal di hadapan tahta. Dalam suasana kerajaan surga, dalam tabernakel ini suasana ruangan masuci. Suasana ruangan masuci. Nah, kita sudah dengarkan apa yang dilihat oleh Daniel ini sama dengan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes pasal 4, Wahyu pasal 4. Kita bandingkan penglihatan Daniel dengan penglihatannya Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu pasal 4, dari ayat 1, Yohanes melihat pintu surga terbuka dan dia melihat. Ayat 3 langsung saja, dia duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis, permata sardis, suatu pelangi melingkungi takhta itu, gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Kemudian langsung ayatnya yang ke-5, dan dari takhta itu keluar kilat. Nah, tadi api yang berkobar-kobar. Dan bunyi guru yang menderu, 7 obor menyala-nyala di depan takhta itu, itulah ke-7 roh Allah. Roda dari nyala api yang berkobar-kobar itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kemudian langsung ayatnya yang ke-7, adapun makhluk yang pertama. Jadi ada 4 makhluk pada ayat 6, penuh dengan mata. Kemudian ayat 7, makhluk yang pertama itu seperti singa. Makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Jadi Yohanes lebih lengkap lagi dia lihat. Dia melihat Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Yesus anak manusia yang dilihat oleh Daniel. Dia melihat anak manusia. Dan Yohanes melihat anak manusia ini, dia bekerja sama atau berkolaborasi dengan 3 makhluk lain. Yang mukanya seperti singa itu menunjuk pribadi Henok. Mukanya seperti anak lembu itu adalah pribadi Musa. Dan terakhir seperti burung nasar yang sedang terbang itu Elia. Dan seperti anak manusia itulah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Yesus bisa haleluya menjadi satu dengan 4 makhluk. 4 makhluk sehingga menjadi 4 makhluk yang ada di tahta surga, yang memiliki 6 sayap. Nanti kita akan pelajari tentang 6 sayap. Haleluya, puji Tuhan. Jadi 4 pribadi ini adalah 4 manusia yang pernah hidup di dunia ini. Dunia yang gelap, dunia yang terkutuk. Tapi 4 pribadi ini selama mereka hidup di dunia ini, mereka hidup dalam suasana tahta surga. Hidup dalam suasana tahta surga. Sehingga sampai garis akhir ada yang diizinkan meninggal, seperti Musa, seperti Tuhan Yesus. Lewat kematian dulu, namun kemudian dibangkitkan naik ke surga. Kemudian Henok dan Elia tanpa kematian diangkat hidup-hidup naik ke surga. Jadi selama hidup di dunia, hidup dalam suasana tahta surga, sampai garis akhir mereka benar-benar terangkat naik ke surga dalam kebahagiaan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, ini yang harus kita teladani.
yang harus kita contoh hari-hari menjadi seperti 4 makhluk ini. Jadi 4 makhluk ini terdiri dari 3 manusia yang berdosa, namun sudah mengalami keubahan hidup menjadi sempurna sama seperti Yesus. Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Jadi manusia berdosa menjadi sama dengan Yesus, sama sempurna, sama mulia, sehingga menyatu dengan Tuhan dan berbahagia bersama dengan Tuhan. Ini yang kita teladani, kita contoh hari-hari ini, dan membutuhkan suatu perjuangan untuk bisa melewati dunia yang gelap, dunia yang terkutuk. Kalau kita melihat sejarah di mana 4 makhluk ini pernah hidup di dunia, dibanding dengan masa sekarang, di masa mereka itu lebih sulit lagi, lebih sulit. Henok, di zaman Henok, bumi ini baru terkutuk, baru dikutuk oleh Tuhan. Kemudian di zamannya Musa, kerja paksa di Mesir, mereka harus melewati padang gurun yang tandus selama 40 tahun. Di zaman Elia menghadapi 850 Nabi Baal, hanya dia seorang diri Nabi Tuhan. Juga di zaman itu ada kelaparan 3,5 tahun. Dan di zaman Yesus lebih-lebih lagi penderitaan. Yesus dari lahir sudah menderita di kandang yang hina. Perjalanan hidupnya terus mengalami penderitaan sampai puncaknya dia mati di atas kayu salib. Haleluya. Sehingga mereka semua ini telah mencapai garis akhir dan mereka ada di tahta surga. Nah, mari ini menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi perjuangan bagi kita untuk kita meneladani apa yang 4 makhluk ini sudah berbuat. Sekalipun hidup di tengah-tengah dunia yang sukar, sulit, dunia yang gelap, dunia yang terkutuk, tapi mereka tidak seperti orang-orang yang hidup di dunia ini. Yang lain yang berdosa, bertambah dalam dosa, bertambah jahat, najis. Tapi selama mereka hidup di dalam penyucian, hidup dalam keubahan hidup sampai menjadi kehidupan sehat. Jadi dari manusia berdosa, Henok, Musa, Elia itu dasarnya atau awalnya adalah manusia berdosa sama seperti ini. Tapi mereka mengalami keubahan hidup, mengalami pembaharuan, sampai menjadi sama seperti Yesus, sehingga menyatu dengan Yesus menjadi 4 makhluk yang ada di tahta surga. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lebih jauh melihat 4 makhluk di tahta surga ini. Mereka menyerupai singa, menyerupai lembu, seperti manusia dan seperti burung nasar. Nah, ditinjau dari keadaan 4 makhluk ini, ini menunjuk bagaimana sifat tabiat Yesus. 4 makhluk yang seperti singa itu adalah tabiat Yesus sebagai raja. Tabiat Yesus sebagai raja. Nah, kemudian 4 makhluk yang menyerupai lembu. Nah, ini menunjuk sifat tabiat Yesus sebagai hamba. Lembu itu dipakai untuk membajak. Biasanya membajak di sawah, melakukan pekerjaan berat. Dia selalu mengangkut barang-barang, kayu dan sebagainya. Dia selalu bekerja berat. Itu menunjuk Yesus sebagai hamba. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani sampai memberikan nyawanya. Dan kemudian seperti manusia, Yesus adalah manusia yang sengsara. Dia adalah manusia. Sifat tabiat Yesus sebagai manusia yang sengsara sampai mati di atas kayu salib. Dan terakhir, seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini menunjuk sifat tabiat Yesus sebagai anak Allah yang mulia. Anak Allah yang mulia. Burung nasar ini menggambarkan Yesus sebagai anak Allah yang mulia. Burung nasar yang terbang tinggi. Menuju pada kemuliaan. Jadi menuju kemuliaan Yesus sebagai anak Allah. Nah, kalau kita tarik garis lurus, kita tempatkan dulu titik-titiknya.
mulai dari ya yang paling mulia, Yesus adalah anak Allah, itu burung nasar yang sedang terbang, titik paling atas, posisi paling tinggi dia sebagai anak Allah. Ya, namun sebagai anak Allah dia juga adalah manusia yang sengsara, titik paling bawah, manusia yang sengsara. Ya. Dan dia juga seperti raja, singa, tabiatnya adalah seperti singa. Dia adalah raja segala raja. Sebelah kanan, posisi sebelah kanan. Namun sebagai raja, Yesus juga sebagai hamba. Dia adalah hamba sebelah kiri. Nah, jadi kalau kita tarik garis lurus dari atas ke bawah, ya, garis vertikal dari samping kanan ke kiri, garis horizontal. Ini menunjuk tanda salib. Ya, tanda salib. Ya, jadi empat makhluk ini adalah pribadi-pribadi yang telah mengikuti jalan salib. Ya, mereka mengikuti jalan salib. Ya, hidup dalam suasana salib. Ya, salib ini menunjuk sengsara daging. Sengsara daging bukan karena dosa, tapi sengsara daging karena firman. Ini kita dengarkan dalam ibadah penggembalaan. Yohanes di pulau Patmos, dia menderita bukan karena dia seorang penjahat, bukan karena dia orang berdosa, tapi dia menderita karena firman. Nah, ini salib Kristus yang harus kita pikul selama kita hidup di dunia ini. Kita ikuti jalan salib, sehingga ikuti jalan salib sama dengan jalan kematian, kita akan mengalami kebangkitan sampai kemuliaan seperti empat makhluk ini. Ya. Sampai garis akhir mereka terangkat, ya, menuju pada kemuliaan di tahta surga. Jadi selama mereka hidup di dunia ini, mereka hidup dalam suasana salib Kristus. Ya, sehingga mereka mengalami jalan kematian, kebangkitan sampai mereka dipermuliakan untuk bahagia selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh tentang salib ini. Markus pasal 14. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai 38. Ini perjalanan salib yang dialami oleh Yesus. Nah, ini yang diteladani oleh tiga makhluk lain. Musa, Elia, Henok. Mereka semua hidup dalam suasana penderitaan. Sekali lagi ya, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, ya, apa yang kita alami tidak sebanding dengan apa mereka alami. Ya, di zaman Henok, wah, sungguh penderitaan, dunia yang dikutuk. Ya, tapi Henok luar biasa, selama 300 tahun dia bisa bergaul dengan Allah. Nah, ini bagaimana yang kita? Ya, jangan-jangan baru 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun sudah mulai bosan ibadah. Nah, bagaimana? Ya, karena ibadah pikul salib, menderita. Ya, nah, kita di sini ya, kalau ya musim panas seperti ini, ibadah sore hari, oh terasa panas, oh semua kipas-kipas gitu. Ya, sakit bagi daging, penderitaan. Ya. Nah, semoga kita sungguh-sungguh bisa menikmati proses ini. Ya, haleluya. Kemudian di zaman Musa, wah, kerja paksa, berjalan di padang gurun, wah, ini luar biasa. Kalau sekarang kita sore hari ibadah, panas belum seberapa dengan padang gurun. Ya, dengan padang gurun yang tandus, yang begitu panas. Nabi Musa bisa melewati semua. Kemudian Elia menderita di zaman. Hanya seorang diri, kita masih ada teman-teman kaum muda. Masih sama-sama ibadah, Elia seorang diri. Ya, mempertahankan Allah yang benar, pengajaran yang benar. Tapi dia tetap bertahan. Nah, mereka ketiga pribadi mengikuti Yesus. Ya, haleluya. Jadi kalau kita dibandingkan dengan penderitaan tiga makhluk saja, ya, tidak seberapa, tidak sebanding dengan apa yang kita alami. Apalagi dibandingkan dengan penderitaannya Yesus. Oh, jauh sekali penderitaannya kita. Jauh sekali. Jadi kalau saudara merasa panas, sudah bersumur-sumur, aduh panas sekali ibadah ini. Bagaimana dibanding dengan Yesus? Waduh, terlalu jauh. Tidak apa-apa ya, berkeringat ibadah itu bagus untuk kesehatan. Bagus untuk kesehatan. Ya, keluar keringat berarti ada ya, pembakaran lemak. Nah, lemak dibakar, lemak-lemak jahat itu dibakar di tubuh kita.
Itu bagus bagi kesehatan. Nah, bagi rohani lebih bagus lagi. Kita pikul salib bersama Tuhan. Jadi jangan baru panas saya sudah bersungguh-sungguh dalam hati. Ya semoga tidak ada. Ya. Kalau ada yang bersungguh-sungguh tadi, ya minta ampun sama Tuhan. Ya. Kalau tidak ya sama saya kau buang salib. Maka buang salib jadi ular. Maka bukan sama seperti Yesus, tapi sama seperti setan yang menolak salib. Nah, semoga kita mau. Ya mari. Jadi kalau dibandingkan dengan 3 pribadi saja, Musa, Henok, Elia, tidak sebanding dengan kita. Apalagi dibanding dengan Yesus. Markus 14, mari saudara. Markus 14, 32 sampai 38. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan imam Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya, jadi manusianya Yesus sama seperti kita. Jadi Yesus bukan manusia super, ya, yang ketika ya kena pisau, oh tidak apa-apa, tidak sakit. Tidak, Yesus sama seperti kita. Kena duri kecil saya sudah sakit, apalagi disayat pisau, apalagi dicambuk, wah sakit sudah. Dia bukan manusia super, sama seperti kita. Dan dia merasa ketakutan, dia gentar, takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya maju sedikit merebahkan diri, katanya berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu kembali mendapati ketika sedang tidur, yang ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, ini kita perhatikan 4 makhluk ini yang hidup dalam suasana salib. Mau menderita, daging menderita karena firman, bukan menderita karena dosa. Ingat ya, bukan menderita karena, tapi menderita karena firman. 3 pribadi mencontoh Yesus. Ya, sekali lagi dibanding dengan 3 pribadi saja kita tidak apa-apanya bagi kita, burung mana, apalagi dibanding Yesus. Ya, semoga kita bisa melalui ya, perjalanan salib ini dengan ya, menikmati, ya, bertahan, haleluya, sampai kita bisa mengalami kebangkitan dan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ya, jalan salib, ya, jalan salib yang dialami oleh baik 3 makhluk dan terutama Yesus, contoh yang sempurna adalah pribadi Yesus. Jadi Yesus ya, adalah contoh dari 3 makhluk yang mencontoh pribadi sehingga menjadi sama seperti Yesus, jadi 4 ya, menyatu 3 ya, menjadi sama dengan Yesus, menjadi 4 makhluk. Ya, haleluya. Mereka mencontoh Yesus sebagai raja, sebagai hamba, sebagai Allah, sebagai manusia yang menderita. Ya. Dari Taman Getsemani sampai ya, dia mati di atas kayu salib. Ya. Dan pengikutan salib ini sama dengan kehidupan yang berjaga-jaga dan berdoa. Ya, berjaga-jaga dan berdoa. Jadi juga ada kaitan dengan firman penggembalaan yang kita sudah dengarkan. Ya, ketekunan menantikan Yesus yang datang kedua kali. Ya, ini membutuhkan ketekunan, membutuhkan kehidupan yang berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Nah, kita ya, lebih lagi kita melihat ya, pelajaran dalam kitab Daniel ini. Ya, kita melihat mempelajari 4 makhluk tahta surga yang selama hidup di dunia ini mereka memikul salib sampai mereka bisa mengalami kebangkitan dan kemuliaan ada di tahta surga. Nah, kehidupan yang memikul salib sama dengan kehidupan yang berjaga-jaga dan berdoa. Ini Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh yang menurut, tapi daging ini sangat lemah. Ya, daging kalau diikuti ya, maunya enak, tidak mau dia salib itu daging tidak mau menderita. Daging itu maunya ya apa yang dia mau diikuti, ya,
mau yang senang-senang, mau yang hiburan dan sebagainya. Ya. Tapi ini harus kita lawan. Memikul salib sama dengan kita merobek daging, menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan, sehingga kita menjadi kehidupan berjaga-jaga dan berdoa. Nah, di sini saya akan jelaskan ada 3 tingkatan. Ya. Ada 3 tingkatan berjaga-jaga dan berdoa. Satu, yang pertama, 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Ya, berjaga-jaga dan berdoa. Yang pertama, tadi kita sudah baca ayat 32. Kita baca ulang ayat 32. Markus 14 tadi. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Nah, ini tingkatan yang pertama. Berjaga-jaga dan berdoa. Mulai dari yang pertama, ini merujuk doa yang pasif. Ya, doa yang pasif. Ya, pasif ini lawan dari aktif. Ya, lawan kata dari aktif. Kalau aktif, nah itu ada pergerakan, itu aktif. Orang yang aktif dia ada, ya, haleluya, aktivitas, ya, dia bergerak. Tapi kalau pasif, diam saja. Nah, seperti murid-murid di sini, Yesus berdoa, mereka duduk. Nah, ini doa yang pasif, doa yang pasif. Mereka duduk. Ya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Nah, ini doa yang pasif. Nah, ini sama dengan, ya, sama dengan menunjuk doa permohonan. Doa yang pasif ini adalah doa permohonan, atau sama dengan doa permintaan. Ya, doa permintaan. Kalau kita kaitkan dengan tabernakel, ini menunjuk halaman tabernakel. Ya, haleluya, halaman tabernakel. Ya, doa yang pasif ini doa permohonan, doa permintaan. Yang sentralnya atau pusatnya adalah kebutuhan kita. Ya. Jadi hanya meminta, pasif itu meminta kebutuhan. Ya. Haleluya, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berkati saya. Itu doa permintaan, doa permohonan. Sentralnya atau pusatnya adalah kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita. Nah, ya. Haleluya. Nah, ini adalah doa yang pasif. Ya, ini tingkat yang paling bawah, itu halaman tabernakel. Ini sangat rawan, ya, sangat rawan. Sebab orang yang berdoa meminta, kemudian saat doanya tidak Tuhan kabulkan, ya, saat dia meminta Tuhan sembuhkan saya, sementara Tuhan tidak sembuhkan dia, akhirnya kecewa, putus asa, sehingga keluar. Ya. Di halaman tabernakel keluar, ya, keluar halaman, masuk padang gurun, terhilang. Ya, tabernakel itu dibangun di tengah-tengah padang gurun. Ya. Jadi kalau masih di halaman itu rawan sekali, gampang sekali dia akan keluar. Ketika apa yang dia kehendaki tidak terjadi. Nah, itu banyak terjadi, ya, di zaman Yesus. Banyak orang ikut Yesus. Oh, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Oh, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, oh, mereka ikut Yesus. Wah, hosana bagi Raja. Tapi ketika Yesus menderita, disalib, teriakannya berubah. Salibkan dia, salibkan dia. Coba kita renungkan, mana orang-orang yang selama ini yang mengikuti Yesus ketika Yesus mengadakan mujizat, ketika Yesus beri makan 5.000 orang, begitu banyak yang ikut dia. Ya. Tapi ketika Yesus disalib, semua pada kabur, ya. Bahkan ikut, ya, untuk menyalibkan Yesus, bersatu untuk menyalibkan Yesus. Ya. Ini doa permohonan. Ini sangat lemah, ya, doa yang sangat lemah, doa yang pasif. Ya, sebab Tuhan tidak mempercayakan diri. Ya, memang seringkali ada mujizat terjadi. Ya, ketika berdoa, mujizat terjadi. Tetapi dalam Injil Yohanes mengatakan, mari kita membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke, ya, Yohanes pasalnya yang ke
Injil Yohanes pasalnya yang kedua ya, pasal 2. Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang Yohanes 2 ayat 23. Yohanes 2 ayat 23, dan sementara ini Yesus di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang yang percaya, banyak yang percaya dalam nama Yesus karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi orang-orang yang seperti ini ikut Yesus, percaya Yesus karena melihat tanda mujizat. Ketika doanya dikabulkan, apa yang dirindukan terjadi. Makanya Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Tetapi Tuhan katakan Tuhan sendiri tidak percayakan dirinya kepada mereka. Ini doa yang sangat lemah, doa yang pasif, ya, doa yang pasif. Ya, hanya duduk-duduk saja mengharapkan apa yang Tuhan perbuat, tanda-tanda mujizat. Ya, itu pasif dan sangat lemah. Ya, rawan sekali, ya, haleluya. Rawan untuk terhilang, ya, rawan untuk terhilang. Ya, sebab setan juga bisa buat mujizat. Ya, perhatikan sudah. Hebat, setan punya mujizat. Api turun dari langit, dalam Wahyu pasal 13. Patung bisa berbicara, luar biasa, luar biasa. Ya, sakit sembuh, setan bisa. Orang miskin jadi kaya, setan bisa. Ya. Makanya sangat rawan. Doa pasif ini sangat rawan. Ya, rawan untuk terhilang. Makanya kita harus meningkat. Ya, 3 tingkatan berjaga-jaga dan berdoa. Jangan tinggal pada doa yang pasif. Ya, bukan berarti tidak boleh kita berdoa memohon. Boleh, silakan. Boleh kita berdoa memohon, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan. Ya, tolong masa depanku. Ya, boleh, silakan kita berdoa. Ya, tapi jangan hanya tinggal pada doa yang seperti ini. Tingkatkan doa kita, berjaga-jaga dan berdoa. Ya, pada tingkatan yang kedua, yaitu doa yang aktif. Dari yang pasif menjadi doa yang aktif. Nah, doa yang aktif ini adalah doa penyembahan, bukan doa permohonan lagi, tapi doa penyembahan. Ya, bukan meminta tapi memberi, itu aktif. Kalau pasif ya tinggal tunggu-tunggu saja apa yang Tuhan beri. Tapi kalau aktif malah memberi kepada Tuhan. Ya, ini menyembah, memberi kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ya, lewat penyembahan kita, haleluya. Haleluya. Menyeru nama Yesus. Yesus, haleluya. Itu penyembahan. Itu doa yang aktif. Nah, di sini pada ayat 33, tadi doa yang pasif ayat 32. Nah, doa yang aktif ayat 33. Dan Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ya, jadi tadi ya, ketika Yesus ya, berdoa, Tuhan katakan duduklah di sini sementara aku berdoa. Jadi yang duduk di situ adalah 8 murid yang lain. Jadi muridnya Tuhan ada 12. Ketika doa yang aktif, Tuhan bawa 3. Tuhan bawa 3, berarti sisa ya, berapa? Ya. Tuhan bawa 3, sisa berapa? 9 ya? Ya 9 bukan 8, 9. Ya. Jadi yang tadi 9 ya, doa yang pasif, duduk saja. Tapi kemudian doa yang aktif, 3 yang Tuhan bawa. Ya. 3 murid Petrus, Yakobus, Yohanes Tuhan bawa. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Jadi sudah mengambil bagian berjaga dengan Tuhan. Tadi mereka duduk, sementara Yesus yang berdoa. Mereka cuma duduk saja. 9 murid duduk pasif. Kemudian pada doa yang kedua, tingkatan yang kedua, Yesus membawa 3 murid, ya, yaitu Yakobus, Petrus, Yohanes.
Ya, sehingga mereka juga berjaga-jaga berdoa bersama Tuhan. Tinggal di sini, berjaga-jaga dengan aku. Itu terjemahan yang lebih tepat. Tuhan katakan, tinggal di sini, berjaga-jaga dengan aku, berdoa bersama aku. Ya. Beri Tuhan rindu supaya kita aktif juga, jangan cuma duduk saja, tapi kita juga ikut berdoa, berjaga-jaga bersama Tuhan. Nah, ini menuju doa penyembahan. Doa penyembahan, memberi kepada Tuhan, menyembah Tuhan, haleluya, mengagungkan nama Tuhan, menyeru nama Yesus. Itu doa penyembahan. Bukan hanya Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan, tapi haleluya, haleluya Yesus. Nah, itu doa penyembahan. Ya, kita ikut berjaga-jaga, ya, berdoa bersama dengan Tuhan. Ya, haleluya. Nah, dalam tabernakel ini menuju ke ruangan suci. Sudah lebih meningkat lagi dari halaman, kita masuk ruangan suci. Nah, ini ya tingkatan yang kedua. Kita berada di ruangan suci. Ini doa yang aktif, ya, doa penyembahan. Ya, doa, suasana doa dalam ruangan suci. Ya, suasana doa dalam ruangan suci. Mazmur pasal 24. Mazmur 24 3 sampai 5. Mazmur 24 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya. Haleluya. Gunung ini bicara doa penyembahan. Ya, Getsemani itu gunung. Ya, Getsemani itu tempatnya di atas gunung, Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun ada taman Getsemani. Jadi untuk menuju taman Getsemani mereka harus naik gunung. Ya, harus naik gunung. Ya, berdoa dalam doa penyembahan. Tadi ya, doa yang pasif di bawah gunung, duduk saja, tunggu-tunggu sementara Yesus berdoa. Tapi untuk doa yang aktif di bawah, naik ke atas gunung di taman Getsemani. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan yang layak untuk menyembah Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri tempatnya yang kudus, ruangan suci? Ya, dalam tabernakel doa aktif, ruangan suci. Ya, orang yang bersih tangannya atau suci tangannya, perbuatan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ini doa yang aktif, bagaikan kita naik gunung. Doa yang aktif baik kita naik gunung, itu menuju ke suasana perobekan daging, ya, perobekan daging. Kalau tadi doa yang pasif kan duduk-duduk saja. Ya, tapi untuk doa yang aktif, doa penyembahan itu naik gunung. Naik gunung berarti suatu perobekan daging, suatu perjuangan untuk ya, menyalipkan daging. Ya, tidak mengikuti daging yang lemah tadi. Ya, tidak mengikuti daging yang lemah sebab ya, kalau namanya dari gunung, wah itu ya bagi daging, aduh di sini saja lah, kenapa mau naik gunung segala, di sini saja. Ya. Apalagi kalau ya, dagingnya itu ya, besar. Nah, ya, kalau secara jasmani ya, sulit. Ya, jalan saja, oh sudah capek lari, apalagi mau naik gunung, sudah ngos-ngosan. Ya, haleluya. Apalagi secara rohani. Ya. Kalau daging itu besar, daging itu diikuti keinginannya ya, untuk menyembah Tuhan. Ya. Haleluya. Dia tidak mau daging. Ya. Sehingga kalau menyembah Tuhan, haleluya. Kemudian sudah tidur. Nah itu daging lemah. Ya, daging lemah. Seperti 3 murid ini. Ya, ternyata masih ya, kelemahan daging itu masih ada dalam 3 pribadi. Mereka didapati Tuhan sedang tidur. Sehingga Tuhan berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya. Haleluya. Mari biar kita juga ikut aktif berjaga-jaga berdoa bersama dengan Tuhan. Ya. Lewat doa 1 jam juga Tuhan Yesus berpuasa semalam-malam di taman Getsemani, semalam-malam dia berdoa. Jadi sudah ada doa 1 jam di sana, sudah ada doa puasa di sana juga, doa semalam suntuk. Ya. Kita tidak menemukan
dikatakan Yesus makan dengan murid-muridnya malam itu. Nah, jadi semenjak di Taman Getsemani Yesus sudah tidak makan apa-apa, tidak makan. Ya, menjelang pagi dia sudah diludahi, ditampar, dicambuk sampai dia mati di atas kayu salib. Ya, tidak ada satu, bisa dikatakan satu butir nasi gandum yang dia minum. Terakhir dia minum ada anggur asam yang pahit bercampur empedu. Oh, sungguh hebat penderitaan Tuhan. Ya, jadi di Taman Getsemani Yesus sudah doa 1 jam, sudah doa puasa, doa semalam suntuk. Ini doa yang aktif. Doa penyembahan ditambah doa 1 jam, doa puasa, doa semalam suntuk. Tinggallah di sini berjaga-jaga dengan aku. Mari saudara, kita berjuang. Jangan ikuti kelemahan daging yang tidak mau naik gunung, yang tidak mau dirobek dagingnya. Mari kita berjuang. Ya, haleluya. Kita berjuang bersama Tuhan. Ya. Doa yang aktif, doa penyembahan. Secara pribadi di rumah, ya, pagi, ya, malam, ya, haleluya. Secara kita bersama-sama di sini. Doa 1 jam, doa pagi, juga doa puasa nanti hari Jumat, doa semalam suntuk. Mari kita berjuang bersama Tuhan. Ya, haleluya. Sehingga ya kita bisa mencapai doa, tingkatan doa. Ya, yang ketiga, yang tertinggi adalah ayat 35. Nah, ini yang ketiga. Ya, jadi kalau kita meningkatkan doa kita dari yang pasif, ya. Bukan berarti sekali lagi tidak boleh kita berdoa memohon kepada boleh, silakan kita berdoa, doa permohonan silakan, tapi jangan berhenti di situ. Ayo lanjutkan doa yang aktif, doa penyembahan, ya, ditambah doa 1 jam, doa puasa, doa semalam suntuk, berjuang. Sebagaikan kita naik gunung hari-hari. Ya, sudah sampai di mana kita? Ya, kaum muda kita semua sudah sampai di mana? Sudah mendekati puncak. Ini tergantung daripada bagaimana perobekan daging kita saat kita menyembah Tuhan. Ya, semakin kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, semakin naik. Kita semakin naik. Sampai kita mencapai puncak doa yang tertinggi. Ya. Berjaga-jaga berdoa tingkatan yang tertinggi. Yang ketiga, ayat 35. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Ini tingkatan doa yang tertinggi. Ya. Ini menunjukkan doa penyembahan yang disertai dengan perobekan daging sampai daging tidak bersuara lagi. Jangan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi, Tuhan. Itu perkataan Tuhan dalam doa. Ya, ketika dia merebahkan diri berdoa untuk ketiga kalinya, dia berdoa, jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang terjadi. Itu artinya Yesus merobek dagingnya sampai daging tidak bersuara, tidak mengikuti keinginan dagingnya sendiri. Sebab sekali lagi Yesus sama seperti kita, saudara. Ya, jangan kita berpikir, oh Yesus manusia super. Ya, ketika kena duri, kena pisau, nggak sakit. Tidak, sama seperti kita. Yang sama. Ya, makanya ketika Yesus puasa, Yesus lapar. Ya, kalau Yesus manusia super, puasa nggak lapar-lapar, tapi dia puasa dia lapar. Ya. Yesus juga saking capeknya dia dalam pelayanan sampai tidur. Ya, di perahu bisa tidur. Itu sampai dia capek dalam pelayanan, makanya dia ingin refreshing pada waktu itu. Lalu kita bertolak ke seberang, sehingga sampai dia tertidur. Itu karena dia capek dalam pelayanan. Jadi manusia sama seperti kita. Yang merasakan lapar, merasakan haus, merasakan rasa lelah. Ya, sehingga dikatakan, Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini. Dia tidak sanggup. Tidak sanggup. Yesus, nanti kita akan lihat, merobek daging. Ya, haleluya. Sampai daging tidak bersuara. Jangan kehendakmu yang jadi, kehendakmu lah yang terjadi. Ini doa yang tertinggi.
doa penyembahan sampai daging tidak bersuara. Daging dirobek sampai daging tidak bersuara. Apa saja yang harus dirobek dari daging kita sampai tak bersuara? Satu, takut. Yesus katakan, hatiku sangat takut. Aku takut. Aku takut gentar. Ini ya, daging, keinginan, hawa nafsu daging yang harus dirobek sampai tak bersuara. Mulai dari yang pertama, takut. Daging itu cenderung takut. Aduh, gimana? Ya. Kalau saya bangun pagi ini, ya, saya sepanjang hari kerja tidur nanti. Makanya ya sudahlah, tidak bangun pagi, tidak berdoa lagi. Begitu doa puasa. Aduh, kalau puasa bagaimana nanti? Kamu mah, ini, itu takutnya daging. Bagaimana doa semalam suntuk? Aduh, udah tidur satu malam, bagaimana besok kerja? Itulah daging. Takut. Daging takut. Ini harus dirobek hari ini, saudara, supaya doa kita aktif. Ya, doa kita semakin meningkat sampai tingkatan yang tertinggi. Robek ketakutan daging. Ya, kalahkan ketakutan daging. Jangan takut. Jangan. Ya, jangan ikuti ketakutan. Sebab kalau kita takut, akhirnya sudahlah ya, akhirnya tidur. Nggak mau lagi berdoa. Ya. Sehingga saat kita lengah, ingat, pencuri masuk saat lengah. Kedatangan Tuhan seperti pencuri. Justru di saat kita lengah. Makanya jangan sampai lengah. Harus berjaga-jaga dan berdoa. Itu kata Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab ketika kita lengah, ketika kita tidak berjaga-jaga, Tuhan akan datang. Jangan sampai itu saja. Makanya kita harus selalu berjaga-jaga. Melawan rasa takut dari tadi. Untuk bisa menyembah Tuhan semakin sujud. Kemudian 2B. Ya, Tuhan katakan, hatiku sangat sedih. Ayat 34. Sedih seperti mau mati rasanya. Yang kedua, B. Kesedihan daging. Ini yang dirobek. Yang kedua, kesedihan daging. Ya, daging itu ya, haleluya, suka, ya, sedih. Ya. Kalau sudah sedih, aduh, akhirnya disayang-sayang, aduh, kasihan daging. Aduh. Ya, nanti kalau kita begini, kita berdoa, gitu, nanti sakit. Ya. Akhirnya ya, diikutilah kesedihan daging ini. Ya. Haleluya. Ini jangan kita ikuti. Ya. Ketika kita sudah merasa sedih, ya, sedih, kesedihan daging, ya, mulai melemahkan kita untuk berdoa. Karena mungkin mulai sakit, mungkin mulai ya, semakin merasa lemah. Mungkin kalau saat puasa, ya, seperti sudah mau sakit, seperti mau mati. Tuhan katakan, aku sedih seperti mau mati rasanya. Tidak, tapi Tuhan tidak. Tuhan lawan kesedihan dagingnya. Dia lawan. Dia tidak mau ikuti kesedihan daging. Ya, ayo, jangan sampai kita ikuti. Sebab kalau daging ini sudah sedih, kalau rasanya kaum muda, mewek, sudah mewek. Ya. Aduh, ya disayang-sayang. Ya sudahlah, tidurlah. Ya. Bukalah. Nah, gagal. Jangan diikuti. Ayo kita lawan. Ya, kita lawan. Ya. Jangan kita ikuti. Ketakutan daging, kesedihan daging. Ya. Sehingga kalau sudah mewek, sudah sedih, daging itu butuh dibelai-belai. Jangan, ya, jangan. Harus dirobek, harus dilawan. Ya. Sampai ya, yang ketiga, kehendaknya. Kehendak daging. Ya. Sampai kehendak daging. Yang mau Tuhan katakan, dagingnya Yesus maunya lalu cawannya. Jangan sampai dia menderita. Makanya dia mulai dari takut, mulai sedih. Ya. Sehingga maunya terakhir kehendak daging, jangan minum cawan, jangan menderita. Ya. Tapi Yesus berkata terakhir, jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Yesus berhasil melawan ketakutan, kesedihan, dan kehendak daging. Dia merobek daging sampai daging tidak bersuara. Sehingga dia, haleluya, di ayat lain mengatakan,
ada seorang malaikat datang. Coba Matius pasal 25 itu ya, yang lebih jelas. Ya. Ketakutan, kesedihan daging. Ya. Haleluya. Membuat Yesus sampai titik perlunya menjadi titik-titik darah yang menetes ke tanah. Sungguh luar biasa penderitaan dia. Jadi baru menghadapi ketakutan, kesedihan itu sudah membuat perlunya keringat yang menjadi darah. Apalagi saat dagingnya dicambuk, ditampar, diludahi, memikul salib, dipaku. Begitu sangat menderita. Tapi dia berhasil melewati semua sampai mati dan selesai. Ya, malaikat datang menguatkan dia. Ya, ini sekarang bagi kita menuju pekerjaan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang akan mampukan kita. Memang dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu, ya. Tapi Roh Kudus datang. Ya. Matius pasal yang ke-26. Ya, Matius pasalnya yang ke-26. Lukas ya, Lukas pasal 22 ya, Lukas. Dalam di Lukas. Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasalnya yang ke-22. Ya, Lukas pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-42. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini kepadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perlunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi menurut ahli dokter, kalau sampai keringat sudah jadi darah, berarti pembuluh darah pecah, sehingga darah itu keluar dari pori-pori. Pembuluh darah pecah. Semua luar biasa. Ya, begitu hebat penderitaan yang dialami oleh Tuhan. Tapi dia bisa mengalahkan ketakutan, kesedihan sampai ke dada, sampai mati di atas kayu salib. Nah, sekarang bagi kita, sampai daging tidak bersuara. Ini kita berjuang hari ini kaum muda, ya, sungguh-sungguh dalam berdoa. Makin perhatikan ya, dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi ketika kau merasa ya, bangun pagi, mulai kita membaca firman, seringkali saya sementara baca firman, di bawah ada yang sudah kelihatan membaca, kalau tidak membaca, saya tahu itu tidur. Ketika demikian bacaan kita pagi, sementara saya membaca tidur. Perhatikan, apalagi saat menyembah sudah balik ke sana, saya pintar. Apalagi kalau sudah kepala disandar dulu di bangku, kesempatan tidur itu. Nah, ayo dilawan ini daging, jangan dibiarkan kelemahan daging. Ayo berjuang. Ya, saya membaca firman sampai banyak ayat dibaca. Ayo menyimak, dengar dengan sungguh-sungguh, makin bersungguh-sungguh. Ya, kita berjuang sama-sama, berjuang saat membaca firman, terutama saat menyembah Tuhan. Begitu juga saat doa puasa. Perhatikan saat mungkin perut sudah krok-krok, sudah bunyi perut itu mau makan, ya, sudah mau buka. Makin sungguh-sungguh, haleluya, haleluya, Yesus, ya begitu. Ya. Semakin daging menderita, dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Makin bersungguh, semakin daging ini ya makan Yesus. Yesus semakin sungguh-sungguh. Makanya ketika saudara doa pagi merasa ngantuk, ayo fokus, jangan tidur ini. Saat menyembah Tuhan merasa ngantuk, angkat tangan, pasti hilang ngantuk itu. Ya, pasti hilang. Makanya kalau bangun pagi, kalau rasa ngantuk cuci muka, itu. Begitu juga mau puasa, ketika sudah semakin lemah, makin sungguh-sungguh berdoa. Jangan malah ikut ya doa. Sudah semakin lemah akhirnya, tidurlah. Tadi sudah takut, sudah sedih, tidur. Haleluya. Ya. Sia-sia. Ya. Sia-sia perjuangan kita. Ya. Kalau kita
didapati sedang tidur oleh Tuhan. Seperti murid-murid, mereka gagal. Makanya mereka harus membayar harga yang mahal. Ya, ketika Yesus sudah bangkit dipermuliakan, mereka harus menghadapi penderitaan yang lebih. Ya, dalam perjalanan mereka memberitakan Injil. Ya, mereka bayar mahal apa yang terjadi di Taman Getsemani ketika mereka tidur. Mereka bayar dengan penderitaan. Ya, saat memberitakan Injil, semua rasul-rasul, 12 rasul, ya, semua menderita penderitaan dalam memberitakan firman, menyampaikan firman. Ya, sampai semua mencapai garis akhir dan mati syahid. Ya, hanya Yohanes yang meninggal dengan tenang. Ya, tapi selama hidupnya juga dia menderita banyak. Nah, jadi mereka membayar semua murid-murid waktu itu, mereka semua saat Yesus disalibkan. Ya, Petrus menyangka, ya, yang lain lari. Ya, mereka membayar semua itu. Ya, membayar dengan penderitaan sampai daging mereka juga tidak bersuara. Nah, sekarang baik kita juga, ayo. Ya, memang kita akan seperti mereka. Ya, sebab Tuhan tahu, Tuhan katakan, aku berikan pencobaan tidak melampaui kemampuanmu. Tuhan tahu kemampuan kita. Semua pencobaan salib yang kita terima, ya, tidak akan melampaui kekuatan kita. Tidak akan lagi seperti rasul-rasul, seperti Yesus, tidak. Tapi sekarang kita berjuang hari-hari ini, ya, lewat doa penyembahan sampai daging tidak bersuara. Ini berdoa kita, ya, bisa dikatakan kecil, sampai daging tidak bersuara. Lewat doa-doa kita naik. Ya, kita kalahkan ketakutan, kesedihan, kedatangan. Ya, sehingga malaikat datang, Roh Kudus datang memberi kekuatan. Tuhan, ya, mengutus Roh Kudus untuk memberikan kekuatan bagi kita, memberi kekuatan ekstra kepada kita, sehingga hasilnya satu. Hasil yang pertama, Yesaya 35, 34, 3 dan 4. Yesaya 35, 3 dan 4. Yesaya 35, 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allah akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jangan takut, jangan sedih, jangan ikuti kehendak. Ayolah dengan doa kita yang makin bersungguh-sungguh berdoa ya. Setiap doa-doa yang kita naikkan secara pribadi di rumah, bersama-sama dalam ibadah doa pagi, doa puasa, doa. Ayo makin bersungguh. Roh Kudus pasti Tuhan putus menguatkan kita. Roh Kudus, Roh Kudus. Makanya kalau kita lihat, ya, haleluya, kalau secara, ya, medis, ya, kehidupan yang, ya, sudah berpuasa, doa semalam suntuk, ya, pasti secara tubuhnya dia akan merosot, lemah. Ya, satu malam tidak tidur, besok mau kerja sehari. Ya. Tapi kenapa bisa? Itu Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Ya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ya, Roh Kudus berikan kekuatan ekstra bagi kita. Sehingga hasil yang pertama, Roh Kudus membuat kita kuat dan teguh hati. Kuat dan teguh. Jangan takut. Ya, kuatkan, teguhkan hati. Ya. Lutut yang goyah, ya, jangan sampai lutut kita goyah. Ya, lutut goyah itu, ya, tahu kan lutut goyah? Berarti kalau lutut goyah akhirnya jatuh. Ya, makanya lutut, kuatkan lutut. Ini penyembahan kita harus kuat. Ya. Semakin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga Roh Kudus dia akan memberikan kekuatan ekstra bagi kita. Ya. Selebihnya kita ditolong oleh Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, wah, kita tidak mampu. Makanya kita harus berjuang dulu, lawan ketakutan, kesedihan, kehendak daging. Makin bersungguh-sungguh berdoa, Roh Kudus pasti turun. Ya, Roh Kudus pasti turun. Sehingga kita bisa menyadari sendiri, oh, kok bisa ya saya bisa berdoa semalaman, bisa ya saya puasa seharian. Ya,
Bahkan kalau sudah sesi 3, rasanya masih bisa lanjut. Tetap kuat, itu Roh Kudus. Bahkan sudah 1 hari, sudah ibadah 3 kali, 3 sesi, tapi masih kuat. Coba kalau praktekkan di rumah, tidak berdoa, ya, orang yang tidak berdoa, tidak baca firman, kemudian dia berpuasa, ya, baru tidak sarapan saja jam-jam ya, 10-11 sudah lapar. Nah, itu tanpa Roh Kudus. Kalau berpuasa tanpa Roh Kudus, wah lemah, nggak bisa, tak mampu. Ya, tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa melewati semua. Ya, makanya kita berjuang dulu. Ya, kalahkan ketakutan, kesedihan dan kehendak. Makin bersungguh-sungguh. Roh Kudus berikan kekuatan, keteguhan hati bagi kita, sehingga kuat teguh hati artinya tidak akan bersungguh-sungguh. Itu orang yang kuat teguh. Jadi kalau ditanya, ya, apa sih ya, orang yang kuat teguh hati itu seperti apa dia? Tidak bersungguh, dia itu saja, sederhana. Orang yang kuat teguh hati adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh, tidak kecewa, tidak putus asa. Ya. Ketika doanya belum dijawab Tuhan, tidak kecewa dia, tidak kecewa. Makanya saya katakan doa pasif itu, doa permohonan itu pasif, doa yang lemah, doa yang lemah. Tapi ketika kita sudah ada dalam doa yang aktif, semakin bersungguh-sungguh berdoa, mengalahkan ketakutan, kesedihan daging, kehendak dan Roh Kudus berikan kekuatan, sehingga saat kita belum dijawab Tuhan doa kita belum ditolong Tuhan, kita tetap kuat teguh hati. Kita tidak bersungguh-sungguh, tidak kecewa, tidak putus asa, tetapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu bisa berterima kasih. Terima kasih Tuhan, saya masih bernafas, itu sudah berkat Tuhan yang luar biasa. Saya masih bisa melayani, itu berkat Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Masih bisa melayani saya, kita itu kemurahan Tuhan. Kita masih bisa beribadah, kita masih dengar firman, itu kemurahan Tuhan. Jadi bukan nanti dapat ini, dapat itu, ya, baru bilang luar biasa kemurahan Tuhan. Orang yang kuat teguh hati tidak akan kecewa ketika doanya belum dijawab Tuhan. Ketika dia belum dipulihkan, belum ditolong Tuhan, dia tetap kuat, tidak bersungguh-sungguh, tidak kecewa, tidak putus asa, selalu mengucap syukur. Dan kuat teguh hati juga membuat dia menjadi kehidupannya tetap setia, berkobar-kobar. Itu pekerjaan Roh Kudus menguatkan kita. Kita sudah tidak bersungguh-sungguh, tidak ngomel, tidak marah-marah, tidak kecewa, tidak putus asa, malah kita semakin setia, berkobar-kobar. Kapan lagi ya doa puasa? Kapan lagi doa semalam suntuk? Itu puasa makin semangat, semakin semangat. Dia akan semakin merindukan persekutuan dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh. Dia akan semakin setia, berkobar-kobar. Sekalipun tadi dia belum dijawab, belum ditolong Tuhan, belum dipulihkan, tapi justru dia semakin setia, semakin berkobar-kobar. Ya, sehingga hasil yang kedua, kalau kita sudah kuat teguh hati, hasil yang kedua, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Kalau Roh Kudus hadir, Roh Kudus bukan cuma berikan penghiburan, Roh Kudus bukan cuma berikan kekuatan, tapi Roh Kudus juga sanggup mengadakan mujizat di tengah-tengah kita. Jangan takut, mujizat pasti terjadi. Saudara, ya saya katakan, kuatkanlah tangan yang melesu, teguhkanlah lutut yang goyah, katakan kepada orang-orang yang tawar hati, jangan takut, kuatkan hatimu. Lihatlah, Allah akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Semua perjuangan kita tidak sia-sia, saudara. Pasti mendatangkan pembalasan dari Tuhan, ganjaran dari Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk mengadakan mujizat di tengah-tengah kita. Pasti terjadi mujizat, jangan takut. Pasti satu waktu akan terjadi. Hanya semua itu adalah waktu Tuhan, saudara. Jangan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Maka kita terus berjuang. Tidak bersungguh, tidak ngomel, tidak marah, tetap
mengucap syukur, tetap setia, tetap menyembah Tuhan, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti. Allah akan mengadakan pembalasan, ganjaran kepada kehidupan sungguh-sungguh. Ya, keselamatan terjadi, mujizat terjadi. Sakria pasal 4. Ya, mari ayat terakhir. Sakria 4, 6 dan 9. Ya. Sakria 4, 6 dan 9. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kepandaian kita, kehebatan kita, kekayaan kita, bukan kegantengan, kecantikan, bukan semua. Tetapi dengan apa? Dengan Rohku, dengan Roh Kudus, dengan pekerjaan Roh Kudus. Siapakah gunung yang besar di depan Zerubabel yang penuh Roh Kudus? Menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Kemudian datang firman Tuhan kepadaku, demikian tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepada. Malaikat yang diutus Tuhan kepada kita bukan cuma berikan kekuatan, penghiburan, tetapi untuk mengadakan mujizat di tengah-tengah kita. Untuk mengadakan mujizat di tengah-tengah. Ya, jangan takut. Ya, haleluya. Tuhan pasti, ya, haleluya, mengadakan pembalasan, ganjaran, keselamatan, mujizat, ya, di tengah-tengah kehidupan kita. Gunung yang besar jadi tanah rata. Gunung besar itu menunjuk masalah-masalah mustahil, pergumulan, beban berat yang mustahil, masa depan yang suram. Kita tidak bisa melihat apa di depan kalau ada gunung di depan kita. Tapi dengan Roh Kudus jadi tanah rata, kita bisa melihat ada masa depan yang indah. Tuhan siapkan. Ya, terutama kita semakin dipanggil. Zerubabel meletakkan dasar rumah Tuhan, dan tangannya juga menyelesaikan. Itu menunjuk kita dipakai. Kita akan semakin dipakai dalam kegerakan Roh Kudus dan akhir dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus sampai pembangunan rumah Tuhan selesai, sampai tubuh Kristus menjadi sempurna. Itu tujuan kita, berjaga-jaga dan berdoa. Tingkatan tertinggi sampai membawa kita berhasil capai puncak gunung, sampai kita bisa berhasil menyelesaikan tubuh Kristus yang sempurna. Kita menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Gunung yang besar lagi tinggi itu Yerusalem baru. Itu mempelai Tuhan. Wahyu 1:9. Itu sasaran akhir kita, menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Dan selama kita hidup di tengah-tengah dunia gelap terkutuk ini, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ya, mujizat pasti terjadi. Mujizat. Gunung yang besar jadi tanah rata. Ya, masalah yang mustahil tidak. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya, masa depannya suram, pasti ada masa depan. Jangan takut. Ya, ada masa depan. Tuhan tidak pernah menipu. Ya, Tuhan tidak pernah menipu. Kalau kita sungguh berjuang, makin bersungguh-sungguh berdoa, Roh Kudus dicurah, mujizat pasti terjadi. Ya, kita bekerja, kita berjuang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berdatangkan kebaikan bagi depan mengasihi, mendatangkan pemulihan, mendatangkan kemenangan, mujizat di tengah-tengah sampai mujizat yang terakhir, mujizat yang tertinggi, kita menjadi sama mulia dengan Tuhan. Oh, mustahil, sangat mustahil manusia bisa sama sempurna, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Sampai kita sempurna, ya, kita diubahkan sekejap mata dengan tubuh yang mulia, sempurna berjumpa dengan Tuhan, bahagia bersama Tuhan terus selama. Puji Tuhan, semoga kita mengerti. Tuhan menolong, memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian yang berkata, Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagiku. D.
Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada dalam hidupku. Mari berdiri.
yang makin bersungguh-sungguh semakin percaya, tidak kecewa, tidak putus asa, malah semakin bersungguh-sungguh. Mampukan kuatkan kami, percaya Roh Kudus Tuhan utus, Roh Kudus Tuhan curahkan di tengah-tengah kami, semakin menguatkan kami. Membuatkan semakin berkobar-kobar, semakin setia, semakin menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Mari sungguh-sungguh sudah mampu, sudah berdaya. Semua makin bersungguh-sungguh berdoa. Ya Roh Kudus yang mampukan kita semua. Kekuatan kita tidak mampu. Serahkan semua kepada Tuhan. Mari kembali kita angkat dua tangan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Jangan ada yang gugur. Jangan ada yang mengikuti. Jangan pandang itu. Ketakutan, kesedihan. Mereka semuanya menang bersama Engkau Tuhan. Roh Kudus beri kekuatan bagi kami. Roh Kudus Tuhan curahkan, semakin melimpah dalam hidup kami, semakin kami berkobar-kobar dari Tuhan. Tetap setia Tuhan, tetap percaya, tetap menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus juga memberikan mujizat bagi kami. Mujizat masih terjadi, mujizat masih ada bagi kami Tuhan. Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Semua apa yang kami rindukan, kami butuhkan Tuhan. Engkau yang tahu semua Tuhan. Haleluya. Gunung-gunung yang besar hari-hari Tuhan ratakan bagi kami Tuhan. Haleluya. Masalah yang mustahil semuanya Tuhan Engkau selesaikan Tuhan. Beban berat pergumulan Tuhan semuanya Tuhan. Masa depan yang suram Tuhan jadikan semua masa depan yang berhasil, masa depan yang indah bagi Engkau. Mudah semua kami ya Tuhan bersahabat dengan Engkau. Tuhan mengalami langkah-langkah mujizat kemenangan Tuhan. Sampai langkah yang terakhir kami bisa menang menjadi mempelai Tuhan yang sempurna untuk berbahagia selamanya bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, bahwasan itu selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya. Engkau Allah sungguh baik, Allah yang selalu setia, Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan yang mengasihi Engkau. Semakin baik, semakin indah, sampai sempurna kami boleh bersama dengan Engkau dalam kemuliaan kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Percaya Tuhan, mengutus Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan kami, Roh Kudus untuk mengerjakan mujizat di tengah-tengah kami. Baik kami di tempat ini, bahkan dimanapun umat berada saat ini mengikuti ibadah bersama. Semua dijamah oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan hari-hari. Semuanya Tuhan ditolong Tuhan. Mujizat-Mu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, bahwasan itu selama-lamanya. Kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembalikan kepada bersama kita. Kita pujikan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama
berikan kepada Tuhan. Sekali lagi untuk mengingatkan kegiatan ibadah kita sepanjang minggu ini, Selasa, Kamis, Sabtu doa pagi jam 4.45, dan hari Jumat kembali kita doa puasa jam 9 sesi 1, jam 12 sesi 2, dan jam 3 sesi 3 juga ibadah berdoa Alkitab dan berdoa suci. Hari Sabtu doa penyembahan jam 5. Itu kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus, Engkau Raja kami, mempelai Yesus yang sungguh baik. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan, tak berkesudahan kesetiaan bagi kami, menyertai kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh berada di jalan salib, berjuang hari-hari ini ya Tuhan, untuk semakin merobek daging Tuhan, semakin bersungguh-sungguh di dalam doa-doa yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, sampai garis akhir, sampai Tuhan sudah kembali. Ibadah Tuhan bersama kami, mujizat-Mu dinyatakan bagi kami berada dalam langkah-langkah mujizat kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sebabnya ketika kami kembali dari tempat ini, Tuhan beserta kami sepanjang besar boleh bangun yang Tuhan bisa diberkati Tuhan besok Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai dimanapun umat pergi berada, Tuhan beserta dalam kehidupan mereka semua. Apa yang dirindukan, dilumurkan hari-hari ini Tuhan, dalam mencari pekerjaan, dengan pekerjaan yang terbaik, yang bekerja Tuhan berkati pekerjaan usaha yang dilakukan hari-hari ini, buka jalan, bukakan pintu buat masa depan yang berhasil Tuhan. Oh, jodoh yang terbaik, semua masa depan indah bersama dengan Tuhan. Terutama semakin dipakai Tuhan hari-hari ini, pakai kami kaum muda, kami semua Tuhan dipakai dalam kegerakan Roh Kudus sejak akhir untuk semakin berkobar-kobar hari-hari ini ya Tuhan, memperlengkapi tubuh-Mu, Tuhan mempersiapkan kedatangan-Mu kali kedua, sampai kami berhasil benar-benar Tuhan menjadikan tubuh Kristus menjadi sempurna. Kami semua mencari terang dunia di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami menjadi saksi-Mu, menjadi terang dimanapun kami berada, di rumah Tuhan, haleluya, dalam kami bermasyarakat, bagi daerah bangsa kami. Terus kami berdoa Indonesia, Tuhan tolong Tuhan pulihkan bangsa Indonesia. Hari berkati pemerintah kami, pemerintah pusat sampai di daerah-daerah Tuhan, berkati semuanya ya Tuhan. Kami rindu bangsa ini dipulihkan Tuhan. Kami gereja-Mu dipakai alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama, membawa jiwa-jiwa untuk masuk dalam pembangunan tubuh-Mu yang sempurna. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami semua memandang Engkau dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai Kristus di awan-awan permai untuk berbahagia masuk pesta nikah dalam kerajaan 1000 tahun lama Yerusalem baru untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih atas sungguh baik bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang, Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.